Pemirsa, kita langsung menuju ke Sudan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana bersama dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Sudan, Arya Kurniantoro. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Arya. Selamat sore, Mbak. Di Sudan saat ini jam berapa? Jam 11, setengah 11, Mbak. Siang juga Kurang ya? lebih 5 jam bedanya dengan Baik, Indonesia. siang ya masih di sana. Baik, Mas Arya, kondisi Mas Arya sendiri bagaimana? Situasi di tempat Mas Arya tinggal dan juga di Sudan secara keseluruhan bagaimana? Alhamdulillah, Mbak, kami dari data yang kami punya atau dari KBRI juga dan sinkronisasi, kita berjumlah sekitar 800 orang, Mbak, mahasiswanya Indonesia di Sudan. Alokasinya tempat-tempat kami ini berbeda, Mbak. Ada yang tinggal di asrama mahasiswa, asrama kampus, lalu ada yang tinggal di luar, Mbak. Secara umum semua alhamdulillah kami berada dalam keadaan aman, tapi kami tidak bisa menafikan keadaan yang ada di Sudan sekarang ini. Mungkin dilihat dari video itu ada yang tentara, jadi ini karena konflik ini paramiliter dengan militer, ini agak ekstrim tindakan mereka yang ambil. Katakanlah ketika mereka salah satu dari mereka ada yang terpojok, mereka mencoba untuk mencari naungan ke tempat-tempat mukim sipil. Dari kami ada yang beberapa yang digedor-gedor pintunya, lalu meminta masuk, tapi ada himbauan dari KBRI, kami himbau saling mengingat satu sama lain agar tidak membuka pintu untuk siapapun. Jadi kami aman, Mbak, walaupun secara jasad aman alhamdulillah, walaupun memang kena mental, Mbak. Iya, Gitu takut kurang lebih, Mbak. pastinya. Mas Arya sempat digedor juga pintu Mas Arya? Kami nggak sempat digedor. Kami nggak sempat digedor. Di rumah kami maksudnya. Kami tinggal di Sekretariat PPI Sudan, sempat belum digedor, tapi teman-teman di sekitar ada sekitar 3 rumah atau 4 rumah sampingnya itu tentara masuk secara paksa lewat pompa gitu, tapi itu sekedar kejar-kejaran, Mbak. Jadi dia mencari, katakanlah paramiliter mencari militer yang kabur di pemukiman. Jadi ketika masuk mengecek, oh tidak ada, keluar lagi. Tapi walaupun tidak bahaya, maksudnya dia tidak niat membahayakan sipil. Tapi kan kita takut juga, Mbak. Bawa Iya. selaras panjang, bayangin, Mbak. Iya, dan ditakutkan atau dikhawatirkan akan ada collateral damage gitu dari konflik antara paramiliter dengan juga militer ini ya. Baik, Mas Arya. Berarti posisi Mas Arya saat ini ada di rumah atau dormitory? Jadi saya sekarang lagi mengungsi, Mbak. Kebetulan di samping baku tembak yang ada, kita ada satu distrik, kita mahasiswa tinggal di Arkawit namanya, Mbak. Itu satu distrik. Kita listrik dan air sudah tidak ada, Mbak. Beberapa rumah sudah lebih dari 62 jam mungkin ya, Mbak. Tiga hari tidak ada listrik, otomatis air juga tidak ada. Itu jadi mempersulit mobilisasi kami. Arya sendiri ini sedang mengungsi di asrama kampus. Alhamdulillah ada sekitar 300 mungkin, atau 400 atau 500 bahkan mahasiswa tinggal di asrama, dan alhamdulillah bisa dibilang aman, tapi Ya, ngeri juga, lagi-lagi sama aja. ada ketakutan tersendiri. Tadi listrik, air, kalau logistik bagaimana Mas Arya? Makanan, pasokan makanan? Pasokan makanan ini kan udah hari keempat ya, Mbak ya, dari hari Sabtu lalu. Ini bisa dibilang masih aman dengan seadanya. Kami ya sarapan, jadi dari sebelum makan ayam sekarang makan Indomie, Mbak, tiap hari. Ya ini 4 hari ya, Mbak ya. Mungkin Arya tidak tahu untuk hari-hari ke depan. Kami juga gotong royong tentunya. Ada bantuan, kami berinisiasi dengan organisasi-organisasi di Sudan, mahasiswa terutama, dan relawan-relawan itu kita buka donasi, Mbak. Alhamdulillah sudah mencapai nominal tertentu, dan dari KBRI pun untuk membantu. Namun sekali lagi pun semisalkan kami sudah mencapai puluhan juta donasi, dan ini hanya untuk 4 hari. Logistik, mendapatkan logistiknya juga susah, Mbak. Iya. Karena jalan ini belum seaman, belum bisa dibilang aman. Kita juga keluar untuk ke supermarket itu bisa dibilang taruhannya nyawa mungkin ya, Mbak ya. Karena baku tembak masih terjadi seperti itu, Mbak. Oke, baku tembak masih terus terjadi. Kalau boleh tahu eskalasinya berapa kali dalam satu hari? Kalau dibilang eskalasi tiap hari sih nggak juga sih, Mbak ya. Kebetulan kemarin semalam
semalam itu bisa dibilang hening Mbak, cukup sepi. Oke. Tapi kemarin malamnya lagi itu kami sampai berzikir Mbak. 20 orang ini kayak udah pengen mati Mbak. Jadi gitu. Kenapa? Ini bukan berlebihan tapi seperti itu emang Nggak Mbak. apa-apa, nggak apa-apa, Jadi cerita kami aja. saking ketakutannya Mbak. Itu karena saking besarnya baku tembak yang ada, jadi 2 hari kemarin malam itu cukup mencekam banget. Tapi semalam itu bisa dibilang damai. Jadi eskalasinya itu tidak tentu Mbak. Boleh diceritakan ketika Mas Arya dan juga teman-teman berdoa itu kayak apa situasinya, segenting apa? Segenting ini Mbak, kita awalnya ketawa-ketawaan ya Mbak, bayangin. Tiba-tiba hening semuanya itu berzikir. Itu artinya udah benar-benar kita sampai tembok bergetar Mbak. Tembok kita yang kita, karena kalau tembak-tembak kita sering banget dengar mungkin sekilas seperti petasan Mbak. Kalau yang petasan ini nggak sampai getarin tanah Mbak. Tapi di malam tersebut itu sekitar 5 kali mungkin Mbak ada letusan RPG mungkin ya Mbak ya. Wah. RPG atau misil. Tapi alhamdulillah ini sekali lagi saya tidak melihat berlebihan. Ini kita nggak tahu terbangnya kemana, tapi sampai getar tanah kita. Dan itu dentumannya benar-benar bikin kita takut. Kuping juga, telinga juga terdampak dong, pasti kan tutup. Telinga sih enggak sih ya, nggak sampai telinga terdampak karena entah kayaknya itu nggak jauh juga sih, sekitar masih distrik tersebut, tapi kayak lewat di atas kepala aja Mbak. Gitu ya, radiusnya dekat berarti. Dan lagi-lagi kalau misalnya bicara mengenai situasi genting, kita tidak tahu malam ini akan terjadi atau tidak, ya lagi-lagi hanya bisa berdoa begitu ya Mas Arya. Kalau pengamanan sendiri Mas Arya dari lokasi tempat Mas Arya tinggal begitu, mungkin dari KBRI atau dari militer setempat begitu, yang tentunya harusnya ada dong prioritas untuk melindungi warga sipil gitu, ada nggak? Mungkin 2 hal ya Mbak. Pertama dari militer tersebut. Pengamanan dari militer ini agak sulit ya, karena mereka pun ini pun perang antara militer dengan paramiliter Mbak. Jadi kita bingung minta pengamanan ke siapa. Sama siapa? Maka dari itu KBRI ini hanya bisa KBRI ini menghimbau kita untuk jangan memihak siapapun. Karena kita tidak tahu siapa yang menang. Entah yang resmi atau kita bilang militer atau paramiliter, ini kita belum tahu. Karena kita pun di daerah sekitar berapa meter, cuma 200 meteran Mbak, mungkin atau 300 meter ya, nggak sampai 1 kilo, itu markas dari paramiliter. Oke, berarti Mas Arya juga sempat melihat ada pergerakan dari paramiliter kan? Jelas. Oke. Semalam sempat 1 truk mobil pick up gitu Mbak, ada kaliber gedenya lewat permukiman kami. Hal-hal yang biasa kita lihat di film-film perang, kali ini Mas Arya bisa lihat secara langsung begitu ya, dan tidak dalam kondisi yang menyenangkan tentunya. Baik, Mas Arya, bahkan dari KBRI sendiri begitu, ada imbauan, ya kan kalau kita bicara mengenai KBRI harusnya kan berafiliasi dengan pemerintah setempat ya. Ini dikatakan jangan percaya sama siapapun. Oke. Jangan mendukung mungkin Mbak, jangan mendukung siapapun. Baik, ya lagi-lagi kalau misalnya dengan warga sekitar begitu Mas Arya, ada semacam ya lagi-lagi gotong royong atau katakanlah saling bahu-membahu, bantu-membantu juga dilakukan dengan warga lokal begitu? Atau sesama mahasiswa dari negara lain? Kalau kami jujur memprioritaskan bangsa kita sendiri ya Mbak ya. Kita dahulu mendahulukan distribusi logistik dan pembelian untuk sesama WNI di sini. Jadi kita semuanya organisasi di sini, KBRI, tentunya gerakan KBRI pun terbatas Mbak. Terbatas betul, karena alhamdulillah tapi udah ada 1 mobil setidaknya dari KBRI yang difokuskan untuk logistik, dari pembelian logistik dari kami gitu. Jadi untuk memikirkan gotong royong antar kita aja alhamdulillah sudah terjadi. Tapi untuk mancanegara, warga lokal Sudan aja mereka tetap di rumah Mbak. Kami yang kita alhamdulillahnya saling gotong royongnya itu beberapa mahasiswa Mbak, itu
di asrama, mereka tuh dekat banget dengan lokasi baku tembak Hmm. di asrama ya. Tapi mereka diungsikan akhirnya. Diungsikan ke satu auditorium, Mbak. Auditorium kampus, mungkin di situ tadi ada video yang viral itu Heeh. salah satu akhwat. Itu di auditorium yang kapasitasnya mungkin 400 orang mungkin ya. 400 Dengan orang. seat seperti itu udah 4 hari di situ, Mbak. Ya Mereka tidur dengan Allah. duduk, dengan di bawah kursi auditorium. Iya. Ya kasihan banget sih, Mbak. Iya, Itu iya, iya. mereka-mereka ini dan alhamdulillah dapat dapat akomodasi dari kampus, dapat, tapi dengan seadanya. Dan itulah mereka-mereka ini sekitar berapa? 70-an mahasiswi di ini tuh kita coba distribusikan, dan lagi-lagi jalannya pun kadang Hmm. tidak aman. Iya, Sempat satu iya. malam kita gagal untuk mendistribusikan karena tiba-tiba dentuman terjadi. Oke. Sudah sempat ingin mengirimkan logistik atau distribusi logistik tersebut lagi-lagi terganggu dengan adanya eskalasi konflik ya. Baik, Mas Arya, total berapa mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada saat ini? Kemudian ya saya harap juga sama-sama saling jaga, saling bantu bahu-membahu. Titik-titik mana saja atau berapa lokasi yang dijadikan pengungsian begitu atau safe refugee? Oke. Di sini kami sekitar ada 800 mungkin ya, Mbak, 800 sampai 900 orang, Oke. karena udah ada beberapa kepulangan, jadi kami 800 sampai 900 orang. Untuk safe house ini tadi, Pak, yang saya bilang ini ada tersebar mahasiswa kita itu. Ada sekitar 30 atau 40%-nya itu tinggal di asrama, Oke. dan sisanya mungkin tinggal di rumah. Rumah ini artinya rumah masing-masing, Mbak. Kita tidak satu gedung, kami tinggal di satu itu, tapi kita kayak kos-kos di Indonesia itu loh, Mbak. Beda-beda Oke. rumah, tapi satu distrik itu kebanyakan kita tinggal di situ semua. Dan distrik ini emang bukan jadi fokus baku tembak, tapi terjadi, terdengar di dekat kita gitu. Oke. Seperti itu. Radius berapa meter atau berapa kilometer dari pusat gitu, pusat konflik? Kalau pusat konflik ini agak pindah-pindah sih, Mbak. Duh. Malam pertama dekat banget dengan kita. Mungkin tidak ada 2 kilo itu terjadi baku tembak. Tapi akhirnya bergeser kami di kota Khartoum, habis itu bergeser ke kota Omdurman. Pun di Omdurman ada beberapa mahasiswi yang tinggal di sana. Tadi dengar kabarnya baru saja, Mbak, itu sampai tentara masuk ke asrama, asrama mereka. Sekarang? Iya, masuk dengan tadi beberapa 30 menit yang lalu mungkin, Ya Mbak. Allah. Itu saya lihat kabar WA, kami saling berkomunikasi. Masuk paksa ke asrama wanita ya. Itu kan wah itu bahaya. Itu Iya, iya. di Sudan sebenarnya hal yang tabu, tapi saking chaosnya itu nggak bisa dijaga lagi. Tapi alhamdulillah udah dipindahin, tapi tetap aja mental mereka pasti keganggu. Mental Iya, health. iya tentunya. Aduh, saya sangat menyayangkan. I am so sorry to hear that. Mas Arya, lagi-lagi kita tidak bicara mengenai KBRI dan bagaimana posisi KBRI yang saat ini terbatas begitu ya, Mas Arya. Ada harapan mungkin terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia bisa membantu teman-teman yang saat ini berada di sana. Dan kita juga bicara mengenai ada satu warga negara Indonesia, saudara kita juga, yang tewas akibat peluru nyasar. Sebelum kita bicara mengenai langkah seperti apa yang diharapkan atau diekspektasikan oleh Mas Arya, boleh tahu bagaimana kondisi dari jenazah WNI tersebut? Apakah dibawa ke rumah duka atau masih berada di rumah sakit saat ini? Oh ya, izin mengklarifikasi mungkin, Mbak, Monggo. terkait yang WNI terkena peluru itu jadi peluru nyasar ini tidak nyasar langsung dari selarasnya, Mbak. Jadi di sini itu keadaannya ketika pesawat militer lewat misalkan, pesawat militer lewat, itu para militer itu menembaknya dari bawah, Mbak. Oh, oke. Menembak dari bawah, jadi melontar ya. Ya, Nah, ada ketika itu ada ricochet, ya pantulan. Iya, ada peluru yang nyasar katakanlah ke genteng. Ke genteng tempat tinggal kami. Dan ketika itu kan saya kira kecepatan pelurunya ini tidak secepat dari langsung ya, Mbak. Jadi nembus karena beberapa rumah itu atapnya tidak bagus gitu. Jadi jebol dan kena WNI. Tapi jujur itu tidak sampai
tewas Mbak, mohon maaf sebelumnya. Oh, jadi tidak Ada tewas ya? mungkin seperti seperti kena seperti disambit batu mungkin seperti itu. Tapi kondisinya Tapi masih lumayan hidup? juga itu. Masih Mbak, Oke, saya dengan harus beritanya meralat juga itu. headline-nya. Satu WNI tersebut tidak tewas dan saat ini masih berada Ya. atau dirawat di rumah sakit? Tidak dirawat rumah sakit Mbak, masih beliau juga termasuk relawan kalau nggak salah, gerak bareng kita, sudah dikasih balsem lah ibaratnya. Oke, Luka tersebut alhamdulillah ya dia udah Allah. aman insyaallah. Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. selamat ya. Saya sangat senang mendengarnya. Kalau boleh tahu ini WNI usia berapa atau mahasiswa juga, Mas Arya? Itu sekitar 28 mungkin Mbak, Masih muda mahasiswa juga. 26 Bekerja di atau sana? 28. 27. Iya, Oke, masih Mas Arya, nggak kerja, mahasiswa S2 sorry. Mas Arya kenal? Ya tentunya sebagai ketua PPI ya. Kenal Mbak. Namanya? Zufar kalau nggak salah Mbak. Zulfan. Zufar. Oh, Zufar. Zufar ya. Zulfar, baik. Sekaligus ini bisa menjadi sebuah informasi untuk keluarga yang bersangkutan, keluarga Mas Zulfar ini. Alhamdulillah kabar baiknya Mas Zulfar selamat begitu dari peluru yang atau tadi ya pantulan peluru atau ricochet yang jatuh di genteng-genteng tersebut. Nah, berarti kita harus belajar dari hal tersebut. Ada pengamanan sendiri mungkin ya katakanlah mitigasi dari teman-teman sendiri begitu, genteng ditutup atau seperti apa gitu. Iya. Kami sementara tidak sempat mungkin ya Mbak ya untuk tindakan-tindakan demikian. Jadi kita cuma mengambil tindakan preventif dari kami ya. Ketika ada baku tembak, tiarap mungkin ya Mbak ya. Jadi tiarap di tempat masing-masing. Jadi seperti itu sih mungkin Mbak. Pokoknya tetap saling Untuk jaga. tindakan-tindakan lainnya belum sempat. Aha. Mas Arya terakhir mungkin ya. Mas Arya ada pesan buat keluarga di rumah di Indonesia yang tentunya menunggu kabar cerita Mas Arya. Tentunya untuk kabar keluarga, kami semuanya di sini dalam keadaan aman bersyarat sepertinya. Dengan keadaan seperti ini, kami sebenarnya jasad kami aman bisa dibilang, tapi jujur kami itu dalam keadaan takut dan berharap konflik ini selesai atau ada penyelesaian lain yang bisa diambil. Soalnya kami berharap evakuasi misalkan. Evakuasi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena tadi dengan ada konflik militer dan paramiliter, syarat dari siaga ini kan ada syarat dari evakuasi ini kan ada dua mungkin ya, siaga 1 dan pengamanan dari otoritas setempat. Sekarang siaga 1 juga dengan keadaan sedemikian rupa, kita sebenarnya bukan jadi target utama dari konflik ini. Ya bukan target utama, kita bukan yang diincar dalam hal ini. Lalu kedua, pengamanan dari otoritas setempat. Kita juga bingung, ini minta pengamanan ke siapa? Ke paramiliter kah atau militer? Sedangkan bandara sekarang sudah tidak beroperasi Mbak, sudah tutup. Bandara sudah tutup, tidak ada penerbangan, tidak ada pesawat Bantuan dari domestik pemerintah mungkin, pun tidak bisa masuk ya. Pesawat sipil di Tangis Sudan ini tidak terdeteksi Mbak, tidak ada sama sekali. Itu lewat darat, tadi kita minta pengamanan ke siapa? Ya. Jadi harapannya mungkin cuman pengen selesai aja sih Mbak konfliknya. Baik. Ya. Karena pulang juga sebenarnya bukan solusi, kita nggak tahu. Apapun itu kita pengen cepat selesai, entah keluar dari sini atau konfliknya selesai sih Mbak. Seperti itu. Baik, doa kami juga sesuai dengan doa dari Mas Arya Kurniantoro dan juga teman-teman yang masih berada di sana. Kami benar-benar berharap agar eskalasi konflik militer antara militer Sudan dan juga paramiliter ini bisa diselesaikan secara cepat, kondisi kembali kondusif, Mas Arya dan juga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan dan juga studinya dengan aman damai, karena itu ya lagi-lagi hak asasi Mas Arya dan juga teman-teman. Terima kasih sebelumnya Mas Arya, jaga keamanan, jaga sehat selalu. Kita tetap akan pantau bagaimana kondisi dari teman-teman WNI yang berada di Sudan ya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Sehat selalu Mas Arya, aman selalu semuanya. Selamat sore, selamat siang waktu Sudan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.